dari para dokter untuk bisa sharing dengan kita. Jadi itu aja Pak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri. Memang ini inisiatif yang luar biasa dari Satgas COVID Balikpapan ya, di mana kita menyelenggarakan yang pertama kali pertemuan Zoom meeting untuk perumahan ini, karena memang kalau kita lihat sendiri di dunia bahkan Indonesia udah nomor 3. Sayangnya ini bukan peringkat Olimpiade, tapi memang peringkat harian COVID yang absolut. Jadi kita di bawah Brasil sama India. Kemudian juga di Bantul sendiri, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan menjadi yang tertinggi untuk kasus konfirmasi. Oleh karenanya pada malam hari ini kita akan mendengarkan sedikit bukan sepatah dua patah kata. Jadi mungkin materi dari yang ahlinya ahli, yaitu Dr. Ari Kurniawati, MPH dari Rumah Sakit Respira Paru, mengenai tindakan preventif terhadap COVID dan tindakan saat terpapar COVID. Jadi tidak berpanjang lebar lagi, mari kita sambut pemateri kita pada malam hari ini. Silakan Bu Ari, Dr. Ari, waktu dan tempat. Silakan. Masih mute sepertinya, Dr. Ari. Iya, sebentar. Ini ternyata masih lumayan ramai ini suasananya. Saya tak mengkondisikan tempat dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dikontak Bu Esa Putri ya, Mbak Putri, untuk sharing di perumahan apa namanya, Banguntapan. Geraha Banguntapan Somenggalan ya. Ya, sebenarnya saya asli Jambidan ya, masih satu kelurahan ya. Saya asli Ponegaran. Ponegaran itu selatan lapangan Jambidan. Ya, insya Allah mungkin tidak banyak yang saya perkenalkan, tadi sudah disebut. Saya dari Rumah Sakit Paru Respira. Ya alhamdulillah di sini nanti saya banyak saudara baru begitu ya. Tentang temanya sendiri, ini sebenarnya Bapak Ibu semua sudah banyak sekali ya literasi tentang COVID ini ya sebenarnya ya. Kita sudah sampai pada masa di mana kalau dulu awal bulan-bulan Maret 2020 itu ya, itu kita masih melihat di Wuhan gitu ya ada kasus gitu ya. Terus kemudian April, Mei ada 1, 2, 3 begitu, tapi kemudian ya kita masih merasa tenang-tenang gitu ya. Waktu itu sempat ini juga ya, kita di tahun 2020 itu sempat kewaspadaan tinggi juga gitu ya. Namun kemudian terus ya menurun lagi gitu ya. Tapi kemudian tren kasusnya juga sudah naik di DIY sendiri. Saya ngikutinya memang yang di DIY ya. Di DIY sendiri kan tadinya 30-an, terus naik sampai 200-an, sampai ya sekitar berapa? 3 minggu ini ya. 3 minggu ini kasusnya menjadi semakin meningkat gitu ya, dari yang 400, 800, akhirnya sekarang 1000, dan ini 3 hari terakhir ya yang ingin saya share ya. Saya share update terbarunya. Ini kemarin 1665 ini se-DIY ya. Kalau Bantul mungkin sering juara, tapi ya yang sebelumnya itu kota, yang terakhir itu kota kalau nggak salah yang juara ya. Dan Indonesia benar tadi peringkat ketiga. Nah ini kurvanya ya, kita lihat kurvanya masih menanjak ya. Semoga ini yuk ketemu puncak, yuk turun gitu ya. Kita harapannya seperti itu. Maaf ya bahasanya agak campur-campur ya. Ini kemarin, kemudian yang ini ya, ini
Saya harus share screen lagi. Yang ini, yang tadi kemarin 1.800 dari 1.600 menjadi 1.800, kemudian yang hari ini adalah ini ya, salah ya. Oh, malah yang terbaru kayaknya 1.800 ini tadi ya. Mohon maaf, ini agak kebalik-balik nih. Jadi yang ingin saya sampaikan ini adalah sebuah PPT yang memang sering saya sampaikan gitu ya di berbagai forum, terutama saya kebanyakan kalau ngisi ya ibu-ibu gitu rata-rata ya. Ini kita bisa lihat ya, saya tampilkan. Saya kasih judul seperti ini karena memang sekarang kan sudah merata klaster-klaster keluarga yang ya benteng-benteng terakhir ya, maksud saya banyak titik-titik lengah yang kemudian mengancam di keluarga, walaupun misalnya sudah prokes, tapi ternyata ada titik lengah. Saya mengambil istilah yang sering disebut titik lengah gitu ya, yang mengancam keluarga kita. Nah, sebenarnya sebelum saya menyampaikan materi ini, saya harus menyampaikan bahwa ya karena kita berada pada masa bencana ya, bencana non alam atau bencana akibat virus, sesuai keputusan Presiden tahun 2020 lalu ya, kita memang mengalami masa bencana, sehingga mindset kita, mental kita itu memang harus siap dengan berita-berita yang mungkin ya menakutkan, menyedihkan gitu. Jadi kita harus membiasakan diri. Saya bilang harus seperti itu karena ya kita kan nggak tahu 5 menit lagi akan terjadi apa, juga nggak ngerti gitu ya. Ya sama seperti pas kita dulu mengalami gempa 2006 gitu misalnya. Jadi sehingga nanti apa yang saya sampaikan ini sifatnya sebenarnya untuk ketika ada berita-berita yang negatif itu sifatnya untuk menaikkan kewaspadaan. Tujuannya hanya semata itu. Bukan untuk menakut-nakuti atau apapun, tapi mengedukasi dan menaikkan kewaspadaan. Seperti itu. Nah, ini perkataan kepalanya WHO ya, ketua WHO-nya. Ini tahun 2020 nih beritanya sebenarnya, Juli 2020 ya. Ada old normal ini ya, yang dia menyatakan bahwa ya kita sedang menghadapi ini dan kita mungkin tidak akan bisa kembali ya, tapi kita masih punya harapan untuk kembali. Entah nanti bentuknya seperti apa, entah nanti kita menemukan vaksinasi yang sangat efektif misalnya, atau herd immunity dan sebagainya. Nah, ini kita mungkin sudah pernah dapat share-sharannya ya, tentang buku penulis anak namanya Wati Ideo itu. Dia menuliskan buku yang lucu agar anak-anak kita juga dikenalkan. Ada PDF-nya ya, tentang virus corona itu sendiri ya. Jadi kita semua sudah sering ya dapat kayak gini ya. Bagaimana bentuk virus itu, dia mempunyai kunci-kunci yang bisa nyambung dengan gen-gen tubuh kita gitu ya. Dia bisa gejalanya dari ini ya, dari berbagai gejala sampai nggak ada gejala gitu ya. Yang nanti kuncinya di sini di penularan ini, ketika dia itu akan menular secara droplet atau percikan langsung jarak 1-2 meter dari orang yang batuk bersin tanpa ditutup, atau bicara atau menyanyi atau teriak dan sebagainya, maupun tidak langsung. Jadi dropletnya itu di udara atau menempel benda-benda. Nah, ini dari slide seorang sejawat kami di FKUGM, bahwa ini adalah penelitian dari gejala yang sering dialami. Di sini masih belum ada persenan tentang gangguan penciuman. Ini masih tahun 2020 memang slide-nya. Tapi sekarang anosmia atau gangguan penciuman jadi gejala yang cukup dominan ya. Diare juga gitu ya, demam, batuk kering gitu ya. Ya kayak gejala flu biasa bisa. Jadi memang sangat luas istilahnya spektrum gejalanya, variasinya itu loh maksudnya. Dari yang tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, kemudian sampai gejala berat gitu ya. Yang kalau kita tahu sekarang
teman-teman yang isoman itu sudah pada punya alat namanya oksimetri. Kalau dulu ya dikenal cuma di fasilitas kesehatan, sekarang masyarakat awam sudah tahu ada alat oksimetri untuk mengukur saturasi oksigen. Nah, gejala yang berat itu dia saturasi oksigennya turun, kandungan oksigen dalam darahnya turun, dan bisa menyebabkan kondisinya sudah turun itu sudah mengalami gangguan pada berbagai organ. Jadi itu alat yang kecil itu dapat mendeteksi banyak hal gitu ya, gangguan pada berbagai organ. Ini organ-organ yang bisa terkena ya. Kita kan taunya gejala-gejala yang di luar tuh yang tampak, tapi yang di dalam tubuh ini yang terjadi banyak ya. Stroke bisa ya, kemudian ada pembekuan darah, makanya dikasih obat-obat pengencer darah begitu ya. Ini anosmia, kemudian gangguan ginjal, gangguan hati gitu ya. Gangguan saraf banyak ini. Orang-orang yang COVID itu tiba-tiba dia berbicara tidak jelas gitu ya. Psikisnya menjadi seperti ada gangguan jiwa dan sebagainya ini. Gangguan neurologis atau gangguan saraf. Ini sebenarnya agak kurang besar ya, tapi yang pojok ini kalau Bapak Ibu melihat dari HP. Ini jadi setiap penyakit infeksi, namanya penyakit infeksi itu kan penyakit yang pasti ada agennya ya. Ada agennya, ada inangnya, ada lingkungan. Kayaknya hilang ya barusan ya saya. Nanti kalau saya kecepatan atau langsung ada yang ditanyakan enggak apa-apa loh ya ini. Sampai mana tadi ini? Oke, jadi setiap penyakit infeksi saya ulangi ada prosesnya, ada perjalanan penyakit ya. Ada perjalanan penyakit itu yang garis ini adalah pembatas dia muncul gejala. Yang sebelumnya ini adalah dia masa inkubasi sebelum ada gejala. Jadi waktu dari si virus menginfeksi sampai muncul gejala. Kemudian ini batas mulai gejala dan ini proses selanjutnya, minggu-minggu selanjutnya. Nah, ini kira-kira terdengar ya? Ya, saya lanjutkan. Ini masa inkubasi yang kita tidak tahu. Kalau orang diperiksa, dilakukan tes pada masa inkubasi, bisa saja dia negatif. Jadi kenapa kok ada saran kalau orang habis kontak, jangan langsung swab gitu ya. Tapi jeda dulu, observasi dulu ada gejala atau tidak. Atau ditunggu sampai kira-kira ya 5 hari atau berapa gitu ya. Itu mulai bisa dites tuh di sini. Nah, itu nanti nih hubungannya sama tes, sama keluhan, sama penyembuhan gitu ya. Tesnya itu kan bisa bertahan sampai lama itu yang PCR, tapi kalau antigen itu hanya dalam waktu yang terbatas gitu. Nah, kemudian untuk kasusnya, ini penularannya ya yang gambar-gambar ini, kasusnya nanti ada yang dia terduga, ada yang sangat mungkin atau probable, dan ada yang terkonfirmasi. Kuncinya kalau ada gejala, itu kita lihat ada nggak dia faktor resikonya. Jadi misalnya faktor resiko perjalanan ke tempat-tempat yang banyak kasus. Padahal kalau sekarang tempat kita sudah banyak kasus, jadi kadang-kadang kalau ada orang yang flu biasa itu ya sudah kita langsung isoman saja gitu ya. Kalau bisa tes gitu ya, untuk bisa tercatat begitu. Nah, ini droplet tuh dari sini menyentuh ya, bersalaman gitu ya, menukar benda-benda gitu ya, tapi juga bisa melalui udara ya, udara. Nah, ketika batuk bersin itu kan akan terdorong dengan tenaga sehingga partikel itu bisa terdorong gitu ya, terdorong menyebar di udara gitu. Ini memang karakter si virusnya itu seperti itu. Dan di slide selanjutnya, nah ini ya, kita tuh tidak tahu sekarang, karena memang bendanya tidak terlihat, dia adalah virus yang ukurannya lebih kecil dari sel darah merah, lebih kecil dari bakteri TBC ya, virus COVID itu. Jadi kita nggak tahu sih sebenarnya
nggak bisa melihat gitu ya. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa COVID itu tidak ada. Ya memang dia bukan makhluk gaib, maksudnya bukan makhluk yang tidak bisa dilihat, tapi sebenarnya dia ya termasuk makhluk yang bisa dilihat tapi dengan mikroskop elektron gitu ya. Jadi ini cerita pengalaman pribadi juga ya. Kami para nakes itu banyak yang kasus-kasusnya itu kita sudah prokes ketat di rumah sakit, dimanapun gitu ya. Tetapi titik lengahnya adalah misalnya ada yang rewang, ada yang bantu bersih-bersih, pergi dan pulang dari rumah, bukan yang nginep. Kemudian dia sehat, tapi kemudian misalnya keluarganya itu anaknya ada yang nggak tertib, terus dia bergejala, nah dia akan jadi irisan-irisan seperti ini ya, gitu. Nah, ini bicara tentang karakter virus COVID ya. Bagaimana dia itu berpindah kalau ada perpindahan manusia. Kita lihat dulu di Wuhan ini ya, yang pojok kiri bawah ini, menyebar ke Australia, kemana gitu ya, kemana tambah menyebar lagi di Inggris dan sebagainya. Kemudian terus gitu ya, selama manusia berpindah maka selama itu pula virus itu akan mengikuti inangnya, gitu ya. Misalnya ini di sebuah pesawat ya, ini gambarnya pesawat ya, kemudian satu ruangan dalam pesawat itu padahal ada HEPA filternya atau penyaring udaranya aslinya. Tapi kemudian ya tetap berbahaya begitu ya. Makanya kenapa harus ada tes dulu. Ini agak kecil ya hurufnya, tapi di sini ada tingkat pengendalian risiko tadi, ada eliminasi, substitusi. Nah, ini adalah nanti untuk mengatasi tadi ya, mengatasi pandemi itu sebenarnya berbagai cara dan protokol baru salah satu cara, vaksinasi baru salah satu cara. Kemudian apalagi? Pengobatan, pelayanan kesehatan hanya salah satu cara. Perilaku masyarakat itu juga salah satu cara. Jadi cara mengatasinya itu bukan sepotong-sepotong begitu. Nah, kenapa sih bisa menular seperti itu tadi? Karena itu tadi ada faktor agen, host, dan lingkungannya yang saya katakan tadi. Host inang itu manusia, makhluk hidup ya kita ya. Itu apa yang mempengaruhi dia terkena? Daya tahan tubuhnya jelek, makannya kurang bergizi misal ya, atau pola perilaku hidupnya kurang bagus, tidak menjaga kebersihan, tidak protokol gitu ya. Kemudian faktor agennya, si virusnya itu, virusnya yang menginfeksi itu. Sifatnya adalah sifat yang mudah bermutasi. Dia punya karakter mudah bermutasi karena dia jenis virus RNA ya. Ada RNA, ada DNA. Virus itu ada dua jenis, RNA dan DNA. Nah, virus RNA itu memang itu adalah mudah bermutasi. Makanya ada varian alfa, delta, gamma, lambda gitu ya. Yang itu akan berbeda terus sifatnya ya, karakternya. Jadi nah, nanti tergantung juga lingkungan tadi. Lingkungan itu misalnya VDJ ya, ventilasi, durasi, jarak. Di tempat yang ventilasi tertutup, durasinya lama pertemuan di situ, tidak menjaga jarak, tidak protokol. Nah, lingkungan itu juga menjadi tempat ini ya. Misalnya lingkungan ber-AC lebih disukai daripada lingkungan terbuka gitu. Virus itu disuka di lingkungan. Nah, ini mutasinya ya. Ini yang lebih ahli, ini bukan dalam keahlian kami, karena saya juga dokter umum ya. Ini ahlinya spesialis mikrobiologi klinik, teman seangkatan saya yang di PKO, namanya Dr. Ludang. Beliau yang mempunyai slide ini, sudah beliau izinkan untuk dibuat edukasi ya. Ini mutasinya itu nanti bisa dipetakan. Kita sudah ada, Indonesia sudah bisa memetakan mutasi namanya dengan WGS atau Whole Genome Sequencing. Nah, ini dari sampel pasien yang di PCR itu diambil yang memenuhi kriteria apakah dia dicurigai mutasi. Nah, itu terus dipetakan gennya. Ini kalau di luar negeri udah biasa ya, tapi kalau di kita memang masih terbatas kemampuannya, belum semua daerah bisa. Seperti itu ya. Ini nggak kelihatan, saya lewati aja. Agak itu ya. Jelas kita paling nggak pakai protokol kan di keluarga ya, karena ya di dalam rumah ya.
kecuali kayak beberapa nakes yang ada ya, awal-awal itu sempat ada yang kalau sampai rumah tetap pakai masker, tetap tidur sendiri, nggak berani tidur sama anaknya, itu banyak ya sejak bulan Maret 2020 itu ya. Tapi ya akan sulit ya, apalagi punya anak kecil gitu ya. Itu kan kita intinya ketika sudah dalam keluarga itu ya sudah, nanti ketika ada satu yang kena itu jadi kluster keluarga gitu ya. Nah ini adalah tentang vaksin ya. Intinya ini penghitungan seberapa banyak orang yang harus divaksin. Ini ada dari 260 juta masyarakat, kesimpulannya untuk Indonesia adalah 173 juta orang harus divaksin untuk mencapai herd immunity. Nah, kemarin kan sempat ada ya siaran bola di stadion, sudah ada penonton seperti biasa, wah pada ngiri yang di Indonesia ya, wong tempat ibadah aja ditutup gitu ya. Tapi memang di luar negeri pengendalian vaksin itu ada yang sudah cukup bagus sehingga mereka bertahap menurunkan atau melonggarkan protokol kesehatan itu. Tapi teman saya yang di Nederland 2 hari yang lalu ya cerita kalau di sana sekarang lagi dari kasusnya 3.000 per hari senegara itu menjadi 10.000 per hari, jadi naik lagi sehingga protokol di rem darurat ditarik lagi begitu. Nah ini adalah tempat-tempat yang beresiko ya, dari yang beresikonya sangat tinggi, sedang, rendah gitu sampai yang kayak yang kita lakukan sekarang ini melalui Zoom meeting, ini adalah risiko yang tidak ada risiko ya untuk berkerumun. Nah seperti itu. Jadi prinsipnya kenapa kita cerita tentang bagaimana COVID menular, maka dari pintu itulah, titik-titik penularan itulah kita dapat mencegah penyakit COVID ini. Ini banyak ya, misalnya kita masih pengen olahraga gitu ya. Apa sih yang membuat olahraga itu menjadi beresiko ya? Karena berkerumun. Jadi olahraga permainan itu dia harus sangat ketat screening di awalnya gitu. Atau kalau mau nyepeda ya jangan bareng-bareng. Terus makan bareng kan enaknya memang di situ ya, makan habis nyepeda hampir. Tapi ternyata makan bersama itu adalah titik lengah gitu ya. Kami di rumah sakit juga para nakes itu titik lengahnya pas istirahat makan bersama gitu. Itu titik lengah kami. Dimanapun ya, kalau kita makanya kan kalau dibawa pulang gitu ya, itu harusnya ya nggak cuma PPKM dalam waktu yang cukup singkat ya. Ini kita nggak tahu kalau sekarang kami setiap hari itu sport jantung karena oksigen kami habis gitu ya. Tadi malam ya nggak bisa tidur ya, mikir ke pasien bagaimana oksigen itu belum dapat, terus dari pagi masih kontak sana kontak sini ya nggak dapat. Siang ada yang bantu sedikit udah alhamdulillah banget ya, padahal cuma bantu untuk nyambung sebelum oksigen datang ya. Jadi bahkan para nakes itu harus memilih yang di ventilator terutama rawat intensif ya, mana yang harus diselamatkan dulu ya. Kalau dalam bencana ya orang yang harus diselamatkan orang yang masih mungkin hidup lama gitu ya. Kita sampai harus memilih seperti itu. Ini sampai segone. Segone tambahin. Ya. Selalu memantau saturasi oksigen. Ini mungkin agak akhir-akhir ya. Ini yang perlu diingat adalah singkatan-singkatan ini ya, VDJ, ventilasi, durasi, jarak. 3M ya, yang sekarang udah ada yang mengembangkan sampai 6N, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama. Orang Indonesia tuh susah mungkin karena memang karakter kita sangat kompak gitu ya, sangat kekeluargaan, senang ngumpul-ngumpul, senang makan bersama. Nah, ini jadi titik lengah penularannya. Nanti ada juga 3T, testing, tracing, dan isolating. Jadi dites, kemudian diisolasi, treating, diobati gitu ya. Nah ini ya, ini kecil-kecil hurufnya. Nanti kalau ada yang mau materinya, saya share. Kita diajarkan etika batuk, kalau misalnya di rumah kita sulit prokes ya, di dalam rumah kita maksudnya. Ya ketika batuk bersin kita harus menutup
mulut jangan dengan tangan, ini contoh yang salah ya. Yang benar adalah menutup dengan lengan atas atau kemudian langsung kita cuci tangan gitu ya. Kalau tangannya kena. Sama hidung itu dibersihkan, dimasukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan lagi. Itu kalau kita habis bersin seperti itu. Kalau memang kita batuk, ya harus pakai masker gitu ya. Jadi pencegahan COVID intinya ada pribadi sama di masyarakat. Nah ini sebenarnya pertemuan malam ini kan termasuk pencegahan COVID di lingkungan perumahan Geraha Banguntapan ya, di masyarakat. Jadi memang nggak bisa hanya satu keluarga atau satu orang yang tertib, harus semua itu tertib ya. Tapi ya susahnya masyarakat itu orang banyak. Pendapat masing-masing, latar belakang masing-masing, dan juga banyak informasi-informasi hoax yang cukup mengganggu sebenarnya bagi kami para nakes itu. Kita sudah jungkir balik, tapi kok yo ada yang kemudian nggak percaya dan menyebarkan ke orang lain begitu. Itu yang sangat ironi bagi kami begitu ya. Jadi kesimpulannya di sini ada ya bahwa COVID ini adalah virus RNA yang sangat mudah bermutasi. Kita nggak tahu varian seperti apa, tapi dari varian yang bermutasi memang dia lebih mudah menular. Karena itu begitu sudah mencapai 200.000 itu seperti apa ya? Seperti sekuensial gitu ya. Jadi berlipat-lipat gitu ya, penularannya itu lebih cepat. Kemudian dia ada proses penyebaran secara merata, kemudian faktor lingkungan menjadi faktor penting juga ya. Jadi kalau desain bangunan, nggak hanya rumah sakit ya, sebenarnya pandemi mengajarkan kita bahwa faktor lingkungan itu harus kita ubah kehidupan kita itu. Kita buat desain rumah, benar-benar yang harus ventilasi itu terbuka. Ketika kita masuk rumah itu kalau bisa malah ada akses cuci tangan minimal atau mandi dulu gitu ya. Jadi mungkin kamar mandi itu perlu kita letakkan di dekat pintu masuk gitu ya. Atau intinya kita perlu mendesain ulang kehidupan kita secara fisik ya. Dan mungkin secara mental juga ya, lingkungannya. Kemudian ini yang di sebelah. Kemudian kasusnya ini memang dari data yang ada bisa jadi itu puncak gunung es yang nggak kelihatan gitu. Yang tercatat ya, karena ada perbedaan diagnosa. Kalau yang daerah yang sarana untuk PCR-nya banyak, itu yang jadi dasar dia positif itu sebenarnya PCR. Tapi kalau daerah yang PCR-nya sudah sulit aksesnya ya, swab antigen sudah bisa menjadi dasar dia diagnosa positif gitu. Dan yang terpenting tadi cara penularannya tadi itu adalah inti dari pencegahan itu melihat titik-titik penularannya. Ya misalnya sebenarnya yang pertama itu kan dulu ketika Wuhan dan sebagainya itu pintu masuk titik-titik di kantor kesehatan pelabuhan, di bandara, di pelabuhan dan sebagainya itu yang pertama dicegah biar nggak masuk ke Indonesia. Tapi itu juga longgar, kemudian masuklah ke Indonesia dan seterusnya. Jangan lupa mencuci tangan, kita sudah banyak videonya, silahkan dicari ya. Ini singkatannya tepung selaci, gitu ya, putper, jadi singkatan-singkatan untuk memudahkan. Dan nanti poinnya kalau di keluarga kita harus tahu masalah keluarga kita, misalnya punya COVID siapa saja gitu ya, punya keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat. Oh, ketika ada yang kena, berarti kita harus tahu bagaimana cara tracing mandiri. Jadi apa sih kontak erat itu kita harus tahu ya. Kontak erat itu adalah orang yang berinteraksi selama 15 menit atau lebih gitu ya tanpa APD yang benar, tanpa masker atau tanpa jarak dan sebagainya. Nah itu kontak erat itu prinsipnya sebenarnya isoman, kemudian tes gitu ya. Begitu terus di tracing. Jadi begitu ada kasus di tracing, diisolasi, tracing, isolasi itu akan memutus rantai penularan begitu. Kemudian kalau ada yang memang terpaksa isoman, ada yang sakit, kalau masih ringan tetap di rumah ya. Atau kalau nggak mungkin rumahnya, settingan rumahnya itu nggak mungkin, ya carilah shelter gitu ya.
Karena kalau semua di rumah sakit itu beban rumah sakit sudah sangat berat begitu. Kemudian lingkungan kita dibuat bagaimana ventilasi itu bagus, perilaku kita, konsumsi kita gitu ya. Kemudian yang lebih luas lagi peran kita di masyarakat ini ya. Seperti itu. Ini sebenarnya materi umum kalau saya ngisi tentang kesehatan keluarga ya. Kita buat komorbid tadi, kemudian ini 1000 hari. Nah, yang rawan itu adalah ibu hamil, balita, dan lansia ya. Selain yang komorbid tadi ya. Tapi itu menentukan, kalau sekarang generasi kita banyak yang terkena COVID, kita ya 10 tahun mendatang, generasi kita itu ringkih-ringkih gitu ya. Karena COVID itu walaupun sudah sembuh, menyisakan gejala seperti TBC. Jadi ada sindroma obstruksi pasca tuberkulosis. Nah, sindroma pasca COVID itu juga sangat mungkin terjadi gitu ya. Orang yang sudah sembuh bisa jadi dia misalnya happy hipoksia. Jadi saturasinya orangnya nggak sesak tapi saturasinya jelek gitu ya. Itu kan merusak organ-organ di dalam tubuh gitu. Kekurangan oksigen. Nah, itu akan menentukan jenazah kita. Apalagi imunisasi juga cukup terbengkelai, misalnya penyakit-penyakit TBC juga cukup terbengkelai, sehingga ya kita lost generation-nya itu maksudnya tidak hanya dari sisi mental nggak bisa sekolah, itu yang perlu dipahami ya. Kita semua merasakan anak-anak kita sulit sekolah, tapi secara fisik juga gitu ya. Ini tuh ada ancaman. Jadi kalau saya sih, ya Allah semoga kita semua itu bisa berhenti dulu kehidupan kita, benar-benar kita bisa direm semua sehingga putus dulu rantai penularannya gitu. Gitu ya, ini yang tadi ya, tetap. Nah, ini dalam rangka kita belajar ini ya, mengenali penyakit itu, kemudian siapkan nomor-nomor penting dan sebagainya ya. Ini sebenarnya saya mau menyampaikan satu lagi. Ini kalau ada yang isolasi mandiri ya. Yang ingin saya kenalkan lebih ke sini ya, yang panduan. Ini yang mungkin perlu kita harus buka dulu ya. Nah, ini saya share lagi. Apa sih yang harus kita lakukan ya? Mungkin ini yang agak teknis. Kita bisa tahu kalau ada yang, ini buku dari Kemenkes ya, buku saku untuk melacak kontak kasus COVID ya. Nah, ini tadi ada definisi kontak erat di sini. Masih baru, bukunya banyak sekali, buku saku baru seperti itu. Nah, ini ya. Tujuannya pelacakan kontak erat adalah memutus rantai penularan sejak dini. Contoh kasus ya, itu tadi ada orang yang rewang itu tadi ya, ngerewang atau jadi ART atau bantu-bantu di sebuah rumah, dia pulang pergi, dia merasa nggak apa-apa gitu ya, tapi belakangan dia cerita kalau suaminya bergejala seminggu gitu ya. Padahal itu sudah sering ditanyai, tapi dia baru cerita setelah suaminya seminggu itu, oh suami saya bergejala, ada batuk-batuk seminggu gitu ya. Nah, kemudian malamnya si ibu itu batuk-batuk terus izin paginya nggak bisa datang. Nah, akhirnya yang punya rumah kemudian meminta ibu itu swab dan suaminya juga karena juga sudah batuk seminggu. Dan satu lagi anaknya ternyata juga demam pada hari itu. 5 orang dalam rumah itu 3-nya positif semua gitu ya. Karena memang tetangganya banyak yang positif. Ya, itu orang yang confirm ketika sudah di PCR atau antigen tadi ya. Tergantung daerahnya. Jadi ini, kalau kita bertatap muka 1 meter 15 menit atau lebih, atau bersentuhan fisik, atau merawat langsung, gitu ya,
tanpa APD. APD itu alat pelindung diri ya, masker, atau kalau di rumah sakit ya ada hazmat gitu-gitu ya. Itu adalah kita kontak erat. Nah, kalau kita udah jadi kontak erat, maka yang menjadi kontak erat itu otomatis orang serumah kontak erat, karena kita kan pasti kalau di rumah nggak pakai masker ya, terus-menerus 24 jam kan nggak mungkin. Nah, ini bisa jadi kayak gini, yang berada di rumah itu. Kemudian masyarakat, bisa tetangga, teman sekolah, orang yang positif tadi misalnya nggak ada gejala, dia jalan ke warung, ke tetangganya, ngasihin apa sesuatu, dia lupa nggak cuci tangan dan seterusnya, dia pergi ke warung beli makan atau makan di situ gitu ya, atau kemudian dia ke tempat ibadah nggak pakai masker dan sebagainya ya, atau dalam perjalanan ini juga bisa. Nah, ini kalau Bapak Ibu di sini yang menjadi satgas di perumahan, itu adalah tugas yang melacak kontak nanti ya. Ini, kalau udah ketemu kontak eratnya, dia harus dikarantina dan isolasi ya. Ini ada dua istilah, karantina sama isolasi. Ya hampir sama sebenarnya, tetapi agak berbeda ya. Jadi, dan orang yang isolasi ini perlu dipantau gejalanya gitu ya, dan berkomunikasi dengan puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah. Nah, ini bedanya karantina dan isolasi. Karantina itu memisahkan kontak erat, kalau isolasi memisahkan kasus konfirmasi. Ini tujuannya tadi untuk memutus rantai penularan. Nah, ini mungkin perlu saya kecilkan ya. Jadi misalnya ada kasus yang konfirmasi. Nah, kasus konfirmasi itu ditanya gitu ya, diwawancara siapa saja yang bertemu dalam intinya masa inkubasi tadi, masa sebelum bergejala itu dihitung kira-kira 2-5 hari sebelum ada gejala itu ketemu siapa saja. Ketemunya bagaimana, di mana, pakai masker enggak misalnya gitu ya, dilacak itu, ditanya satu-satu. Itu diwawancarai seperti itu. Nah, kemudian kalau ada kontak erat dilaporkan puskesmas. Jadi lapor itu sebenarnya tidak hanya lapor kalau udah positif lapor gitu ya, tapi ketika tahu kontak erat kita kesulitan untuk swab sendiri kan cukup mahal ya. Swab antigen 150 sampai 200-an, swab PCR paling murah ya 750, tapi itu jarang. 800, 900, bahkan kalau yang di swasta itu, di rumah sakit swasta sehari jadi ada yang sampai 2 jutaan ya. Nah, kemudian kalau udah kontak erat, mulai lapor saja lebih baik, nggak harus nunggu positif gitu ya. Agar puskesmas nanti mengarahkan bagaimana kita melacak gitu. Nah, kemudian kalau dengan swab antigen ada entry test dan exit test. Jadi pemeriksaan pertama, pada hari pertama karantina, kalau hasilnya negatif, itu jangan tenang dulu, karena swab antigen itu, bahkan juga swab PCR sebenarnya itu aslinya diulang 2 kali. Jadi kalau misalnya dia negatif, tetap lanjutkan isolasi atau karantina tadi. Kemudian hari kelima itu dites lagi. Ya. Kalau positif dia udah dianggap positif, nggak apa-apa yang antigen tadi. Tapi kalau negatif dia diulang di hari kelima. Nah, ini bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif, dia bisa selesai karantinanya dengan swab antigen. Atau kalau masih ada gejala, ya dia selesaikan sampai ada gejalanya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian tempat karantinanya gimana dinilai? Oh, rumahnya itu bisa ada satu kamar yang ada kamar mandinya sendiri. Nah, itu yang lumayan lah ya. Tambah mungkin ventilasinya bagus kamar itu gitu ya. Itu bisa isolasi di rumah. Tetapi kalau nggak bisa, ya kita carikan sarana shelter gitu ya. Lamanya karantina berapa? Lamanya karantina itu yang menghitung petugas puskesmas. Tapi panduannya adalah 10 hari dari dia mulai karantina itu ya, dia entah bergejala maupun tidak, kemudian ditambah 3 hari bebas gejala. Bagi yang bergejala ditambah 3 hari, atau kalau dulu 14 hari ya. Seperti itu. Intinya Satgas itu akan bertugas sebagai tracer juga ya, tracer, memantau karantina, kemudian kalau sudah selesai melaporkan ke puskesmas, nanti diberi surat keterangan selesai isolasi.
Seperti itu. Nah, ini juga harus lapor ke puskesmas karena sekarang ibu hamil itu banyak ini yang positif dan banyak yang kemudian puskesmas merasa nggak sanggup dirujuk ke rumah sakit, akibatnya kebak ya, semakin penuh rumah sakitnya. Intinya seperti itu ya. Jadi, nah ini ada contohnya, nanti bisa ini dipelajari ya. Ada contoh tanggalnya. Nah, dia akan mulai dari kapan dia akan isolasi begitu ya. Ada contoh kasusnya. Ini kalau tidak bergejala, ada yang dengan bergejala, sudah ada tabel-tabelnya. Ini tabel untuk membantu melacak kontak erat, di mana dia akan bertemu, gitu ya. Mbak Ari. Mungkin itu saja. Gimana? Yang bagian ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Oh, yang mana? Yang mana? Yang ini tadi yang apa? Yang ini. Siklus kan itu bicara siklus penularan, kemudian siklus tracing ya. Nah itu. Iya, ini sudah sampai ke. Ini. Jadi dari tabel tadi ya, kontak erat dapat diperoleh dari ya tanya langsung ke yang confirm tadi, kemudian ada kontak erat yang lapor sendiri atau informasi dari petugas. Kontak erat ini dilacak dengan berbagai cara ya, kita bisa WA, kita bisa telepon gitu ya, ditanya. Sebenarnya ini keterampilannya kalau kita terbiasa men-tracing akan semakin terampil ya. Kalau kita sudah paham dasarnya, paham dasar cara si COVID menular itu seperti itu tadi, droplet atau aerosol tadi, kemudian masa inkubasinya kira-kira seminggu tadi. Nah, itu sebenarnya nanti kita bisa dengan mudahnya akan melacak. Tapi kalau enggak ya kita baca lagi panduannya enggak apa-apa gitu ya. Kita sambil tracing, sambil baca buku panduannya itu enggak masalah gitu ya. Sambil kita cek lagi, oh aku udah benar belum langkahnya, seperti itu. Jadi ketika kita mewawancara itu juga perlu kepekaan ya, kepekaan maksudnya aku prokes kok waktu ketemu dia gitu ya. Kita harus mengejar gitu ya sampai ketemu segamblang-gamblangnya. Prokesnya seperti apa? Pakai masker apa? Misalnya ternyata cuma masker kain. Nah, itu kan lebih lemah perlindungannya daripada masker medis misalnya, atau lebih bagus lagi kalau masker medis dilapisi masker kain, itu yang disarankan agar tidak ada lubang rongga-rongga yang terbuka. Jadi prokes itu ya dikejar sampai seperti apa gitu ya. Atau kemudian saya ingat waktu tracing nakes di rumah sakit kami itu, yang kita tracing itu misalnya, oh kita absen pakai bolpen yang sama dan tidak pakai hand sanitizer gitu ya. Itu termasuk pertanyaan yang kita tanyakan gitu. Waktu itu absennya pakai apa pada sebuah acara rapat gitu ya, atau pelatihan gitu di nakes. Sampai seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang itu memungkinkan dari sisi penularan gitu. Atau misalnya ketahuan ada nakes yang hobi goes, kamu goes kemana, kamu makan di mana dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya kalau di masyarakat, oh ya ada pertemuan warga, ada arisan, ada kerja bakti, atau ada apa gitu ya. Waktu itu pas kerja bakti dekatnya sama siapa gitu, nanti akan bisa ketahuan gitu ya. Orang yang berinteraksi selama 15 menit lebih itu siapa saja. Jadi mungkin bisa bertahap gitu ya, dari pertama siapa saja orang-orangnya yang berinteraksi, kemudian dari orang yang berinteraksi itu disaring lagi siapa yang berinteraksinya tanpa protokol, siapa yang dengan protokol, yang dengan protokol itu disaring lagi, ada nggak berita bahwa si yang protokol itu juga sedang menjadi kontak erat yang dia ternyata malah kemana-mana ikut kerja bakti dan sebagainya. Saya ingat waktu itu ada nakes yang sedang kontak erat, padahal nakes loh ya. Nakes kontak erat, dia berani-beraninya ikut ngirisi daging kurban di Idul Adha tahun lalu. Nah, itu padahal dia menunggu hasil swab. Sehingga pas hasil swabnya keluar positif, nah geger semua gitu waktu itu. Satu RT pokoknya yang ikut di penyembelihan itu, terus kemudian di-tracing oleh puskesmas. Puskesmas, ingat puskesmas itu sumber dayanya kalau dulu awal-awal pandemi masih bisa, dia tracing kayak gini. Ditanya satu-satu gitu ya.
mantau juga masih longgar gitu ya. Nah, sekarang nggak bisa. Puskesmas itu kalau untuk men-tracing sudah berat. Untuk memantau sudah berat gitu ya. Seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar men-tracing gitu ya. Paling nggak men-tracing keluarga kita sendiri-sendiri lah gitu. Ini ya, terus kemudian ini sebenarnya apa yang disampaikan yaitu tadi tabelnya itu tadi ya. Ini cara berkomunikasi aja ya. Artinya ketika bertemu orang itu kita harus bijak ya. Nah, hati-hati kalau kita memang mau men-tracing yang kira-kira kontak erat juga kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu gitu. Prinsipnya menolong orang itu kan menyelamatkan diri sendiri dulu. Kalau kita nggak safe, jangan menolong orang gitu kan. Ini mau men-tracing ya harus janjian misalnya kayak gitu, atau paling gampang ya lewat telepon atau WA gitu lah ya. Nggak usah ketemuan gitu kalau bisa. Ini formulirnya mungkin saya lihatkan formulirnya aja ya. Nah ini sebenarnya formulir kalau di rumah sakit itu juga kita kalau ada pasien confirm itu kan kita juga melacak kontak eratnya walaupun tidak sedalam puskesmas ya untuk kepentingan diagnosa gitu ya. Nah ini ada identitasnya, ada alamat rumah itu kadang-kadang beda alamat rumah sama alamat KTP gitu ya. Kalau alamat tempat kerja ini juga penting karena orang yang kalau kerja nanti kontak eratnya bisa dari teman-teman kerja. Nah ini pertanyaannya ini ya. Yang pertama, sebenarnya ada 2 hal besar di formulir ini. Yang pertama tentang gejala-gejala, yang kedua tentang kontak-kontaknya gitu ya. Nah, ini yang tentang gejala. Gejalanya apa sih? Kadang cuma sakit tenggorokan gitu ya. Teman saya itu cuma sakit tenggorokan. Oh, dia dokter spesialis ya, dokter spesialis paru. Dia sakit tenggorokan aja gejalanya, nggak ada yang lain gitu ya. Nggak demam, nggak sesek, nggak apapun, nggak lemes, biasa. Tapi ternyata dia positif gitu ya. Itu butuh kewaspadaan tersendiri ya. Ya wajar aja ya gejala ringan bisa, wong tanpa gejala aja bisa gitu kan. Kemudian kalau ini untuk menentukan komorbid ya, dia punya penyakit penyerta enggak. Orang yang diabetes jelas daya tahan tubuhnya rendah atau imunokompromis istilah kami, itu dia resiko terkena penyakit infeksi apapun itu. Termasuk orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit ini ya, obesitas belum ada di sini nih masuk ini obesitas tuh masuk. Orang-orang alergi ya, ibu hamil dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ini pertanyaannya masih riwayat perjalanan keluar kota, keluar negeri. Nah, kalau sekarang konteksnya kita sudah ya tetangga aja ada ya, enggak harus jauh-jauh ke sini dulu. Tanya aja tetangganya ada yang atau teman kerjanya ada yang kena apa enggak gitu. Nah, kemudian di list ya, siapa saja dari itu tadi yang berinteraksi dengan lebih dari 15 menit tanpa protokol tadi atau tanpa APD di list. Di list, kemudian dia sebagai apa dan catat nomor kontaknya. Ini anu banget sih ya, administratif banget. Tapi ini yang dilakukan gitu ya. Nah ini udah teknis banget. Sebenarnya kalau dari teman-teman di Geraha Banguntapan sih, mungkin yang di sini saya kurang paham ya, pesertanya lebih ke satgas di perumahan atau semua ya? Mungkin semua ya, mungkin semua ikut jadi. Utamanya semuanya ini. Iya, semuanya ya. Jadi, tapi ini juga bermanfaat juga sih. Jadi untuk waspada di keluarga kita itu ya. Seperti itu. Ya ini administratif banget kalau bukunya. Sampai kata-katanya gitu ya. Sampai kata-katanya. Nah ini pemantauan harian itu paling ideal pakai form kayak gini ya. Iya. Ini saya rasa mungkin ini ya. Isolasi mandiri ini yang penting juga. Kalau kita karantina atau isolasi itu ya kita jangan kemana-mana gitu. Makanya backup dari tetangga, saudara untuk kemudian bagaimana dia bisa tetap makan, terjaga, obatnya cukup, itu sangat butuh ya kita seperti itu. Jadi kita tidak menerima tamu, kamarnya pun terpisah gitu ya. Kamar mandi terpisah. Kalau tidak terpisah, terpaksa lakukan disinfeksi gitu ya, dibersihkan misalnya pegangan pintu, gayung, keran air gitu ya. Nah ini masker ini mungkin belum terbit yang panduan terbaru itu ya, yang masker medis dilapisi masker kain itu lebih baik.
ini kalau konteksnya kita isolasi sementara di keluarga kita ada yang aktif gitu ya. Jadi memang tetap beda kamar mandi lebih baik. Jaga jarak, cuci tangan. Tapi kadang-kadang sekarang yang terjadi adalah ketika kita tidak bisa seperti itu ya sudah serumah jadi kontak erat gitu ya. Isoman bersama-sama. Nanti dihitung isomannya dari orang yang punya gejala terakhir gitu. Mungkin ya, alat makan ya dan sebagainya. Ini alat tersendiri. Sinyal kali ya, hilang. Ini yang hilang Bu dokternya apa saya ya? Bu dokternya, sinyalnya hilang kelihatan. Ya, Mas. Ya, memang. Saya juga ikut menghilang. Silakan sudah datang Sudah, lagi. on lagi. Ini masih terdengar ya, tapi Yang hilang sinyalnya Bu dokternya, bukan Bu dokternya. iya, betul. Sinyalnya gondol virus. Gondol virus ya. Sampai mana tadi? Ini ya, pastikan ventilasi ya, ventilasi. Sering dibuka, cucian jangan lupa dipisahkan. Sampah juga hati-hati. Kalau punya sampah medis, kalau kita bingung membuangnya, taruh di plastik kresek, nanti dititipkan puskesmas atau fasilitas kesehatan gitu ya bisa. Jangan lupa dukungan ya, dukungan orang yang karantina. Jangan sampai dia terus malah lihat berita-berita yang ini, terus jadi pikirannya malah takut gitu ya. Jadi itu kan termasuk menjaga ininya kita ya, mental kita ya. Jadi sambil kita berdoa sambil ya berbicara atau mensugesti diri kita bahwa hai virus kamu jangan ke kami gitu ya. Jadi kita harus tenang gitu ya, tenang. Jangan sampai kita panik terus malah bingung ya. Seperti itu. Nah, ini tadi beda ya karantina, tadi yang kontak erat, yang isolasi itu adalah orang yang confirm. Ini ada ya hampir sama tapi agak beda ya. Tadi maskernya itu ada masker kain yang kontak erat yang untuk lebih berhemat. Kalau yang confirm nih selalu gunakan masker medis sendiri dan sebagainya. Nah, kalau ada muntahan, nah ini juga penting juga ya. Kalau ada muntahannya harus dibersihkan dengan baik. Kemudian terutama kalau yang confirm itu kalau ada gejala. Kalau ada gejala bertambah parah. Jadi kalau kita punya alat pengukur saturasi itu lebih bagus. Kalau mau digunakan bergantian, saya keluarga A sudah selesai, alat pengukur saturasi atau oximetrinya masih bisa dipakai. Jadi disinfeksi dulu, baru dipinjamkan gitu ya. Itu bisa jadi pengukur apakah bertambah parah atau tidak. Kalau saturasinya turun, lapor petugas. Jadi puskesmas itu juga punya kewajiban untuk membantu merujuk sebenarnya, mencarikan rujukan. Tapi ya sekali lagi sumber daya teman-teman puskesmas cukup terbatas gitu ya. Sehingga sekarang ada yang langsung berangkat sendiri ke rumah sakit, tapi juga ada yang terus kemudian ditolak dan sebagainya. Bukan ditolak sebenarnya, sudah nggak mampu menampung lagi gitu ya. Apalagi misalnya terus oksigennya habis gitu ya, itu terus mau gimana lagi gitu kan. Seperti itu. Nah ini poster-poster untuk masker ya. Tadi cuci tangan sebelum pakai masker dan setelah melepas masker. Ini idealnya 4 jam ya. Masker itu kalau 4 jam rata-rata sudah kotor kena uap air gitu ya. Seperti itu.
itu, terus cara mencuci tangan ini. Nah, ini ada aplikasi ternyata ya, Kemenkes itu. Cuma saya juga belum pernah menggunakan ya, karena memang mungkin puskesmas ini pakai ya aplikasi Silaca. Itu alat bantu ya untuk mendata. Ya, ini sudah ranahnya puskesmas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada apa ya informasi-informasi yang hoax dan sebagainya itu memang banyak beredar. Itu mohon kalau belum tahu jangan langsung meng-share, tapi bisa konfirmasi dulu ke yang lebih tahu gitu. Oke, monggo kami persilahkan. Saya kembalikan waktunya ini. Ada yang ada yang tanya di chat room. Iya. Yang di chat room udah ada yang ngechat, ada 2, 3. Monggo silakan mau menyampaikan langsung Bu Putri. Dibuka mic-nya, silakan. Jadi pertanyaan yang kedua udah dijawab. Jadi obesitas itu apakah masuk komorbid tersembunyi gitu ya? Karena kadang-kadang kalau kita ditanya ada komorbid enggak gitu, oh enggak, tapi ternyata obesitas itu bisa masuk ya. Jadi nanti mungkin Bu Dokter bisa kasih ilmunya sebenarnya ngukur kita masuk obesitas enggak sih kayak gitu kan. Kemudian apa pola hidup sehat yang bisa kita lakukan gitu untuk menjaga kita misalnya dari obesitas itu yang pertama. Enggak sih tadi pertanyaan keduanya itu. Yang pertanyaan pertama dari beberapa kasus yang isoman itu mereka pernah demam di awal-awal itu misalnya 3 hari, terus kemudian sembuh gitu ya. Nah pas jelang mau selesai isomannya, ini justru mereka demam lagi. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Terus apakah nanti kalau misalnya masih ada gejala di hari ke-14 itu harus nambah isoman atau tidak? Mungkin itu. Monggo Bu Dokter langsung ditanggapi aja. Masih mute ternyata. Jadi obesitas ya, tadi pertanyaannya obesitas ini jelas merupakan komorbid ya, karena apa yang terjadi pada obesitas sebenarnya ya perlu dicek lagi dengan parameter pemeriksaan laboratorium, misalnya kolesterol, yang macam-macam itu ada kolesterol jahat, kolesterol baik, mungkin istilah awamnya seperti itu. Kemudian gula darah gitu ya. Jadi obesitas itu sebenarnya penampakan yang paling gampang dilihat, kita ukur lingkar perut gitu ya. Lingkar perutnya lebih dari 90 cm gitu. Itu obesitas, tapi di dalam tubuhnya itu perlu dicek itu tadi parameter pemeriksaan tadi laboratorium, kolesterol dan sebagainya. Itu ada istilah dislipidemia, jadi gangguan metabolisme lemak sebenarnya ya. Nah, itu yang beresiko menjadi penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, jantung gitu ya, gangguan ginjal dan seterusnya. Jadi itu jelas komorbid obesitas. Kemudian yang kedua, cara mencegahnya ya. Cara mencegahnya ya jelas pola makan dan olahraga tadi ya. Ini sudah semua orang tahu ya bahwa ya pola makan, kemudian olahraga dan daya tahan tubuh tadi gitu ya. Olahraga bukan hanya aktivitas fisik tapi olahraga begitu. Kemudian pola makan kita kan sekarang banyak gula ya dari makanan-makanan, minuman-minuman susu apa itu boba apa gitu ya yang gorengan dan sebagainya itu kan ya. Itu obesitasnya. Kemudian yang kedua tadi dari beberapa yang isoman sempat muncul demam 3 hari kemudian sembuh. Nah itu dari pola perjalanan penyakitnya ya. Jadi sebenarnya 1-2 minggu gejalanya itu bisa sampai 2 minggu. Makanya kenapa isolasinya 14 hari. Tapi memang ada yang seperti itu polanya. Polanya itu dia ada gejala dulu, terus turun, kemudian anosmia agak tengah-tengah itu anosmia, kemudian
sempat ada demam lagi. Itu karena ya proses virusnya itu dalam mengganggu metabolisme di tubuh gitu ya, mengganggu pengaturan suhu di pusat suhu di tubuh gitu. Nah, memang gejala ini bisa sangat bermacam-macam, tergantung si virus itu dia akan suka mengganggu di daerah mana gitu. Ada orang yang gejalanya lebih ke saluran cerna, diare-diare dan sebagainya. Ada yang kemudian sampai ke paru-parunya itu penuh dengan mukus atau produksi dahak yang berlebih, atau sel-sel mati virus itu sendiri yang menumpuk di situ membuat peradangan. Ada juga yang gangguan kulit. Jadi tergantung kenapanya itu, jawabannya adalah tergantung si virus itu dia mempengaruhi organ tubuh yang mana gitu. Ada yang stroke juga gitu ya, stroke itu juga karena vertigo juga ada beberapa kasus gitu ya. Gangguan saraf tadi ya juga sudah gitu. Jadi memang terserah si virus tadi dia mau kemana, kita tidak bisa melihat yang terjadi di dalam tubuh, maka gejala itulah yang muncul pada si orang tersebut. Dan ada kasus-kasus istilah long COVID ya, jadi yang dia dites kok masih positif terus ya. Kadang-kadang ada juga yang dites masih positif itu tinggal sisa-sisa virus yang sudah mati gitu. Tapi ada juga yang masih bergejala lama itu kasus-kasus long COVID. Jadi kalau isoman itu harusnya kan dites ulang biar kita tahu di awal positif, di akhir sudah negatif apa belum. Tapi jangan pakai antigen ya, pakai PCR sebenarnya. Tapi yang sekarang dengan pandemi yang terbaru, dengan sumber daya yang ada, yang dites ulang itu hanya orang yang bergejala sedang dan berat yang dirawat di rumah sakit. Kalau yang isoman di rumah, itu memang secara aturan disebutkan tidak ada tes ulang untuk yang isoman. Ya karena sumber daya terbatas itu tadi sebenarnya. Dan karena dari berbagai penelitian, rentang 14 hari tadi itu dikatakan sudah tidak menular. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa mengetahui dengan 100% pasti ya, tapi makanya kenapa kalau orang yang selesai isoman, selesai vaksin dan sebagainya, jangan merasa aman tapi tetap protokol kesehatan karena potensi untuk tertular lagi itu masih sangat mungkin dengan kondisi yang sekarang ya. Terus kemudian saya baca langsung ini ada satu lagi nih. Dari Ibu Umi Rodiah ini mau nanya apakah vaksin yang pertama itu rentan sekali kena virus sebelum mendapat vaksin yang kedua. Jadi memang vaksin itu menurut penelitian kan dia tidak bisa hanya 1 kali dosis, tetapi 2 kali dosis. Karena vaksin itu kan kayak mengenalkan si virus itu dengan sejenis virus lain yang dilemahkan gitu ya. Jadi dia akan bisa aktif ketika sudah ada booster atau suntikan dosis yang kedua. Bahkan ada penelitian lagi, ada booster yang ketiga. Namanya juga virus baru, namanya juga vaksin baru, maka semuanya semakin berkembang. Dulu ibu hamil, ibu menyusui nggak boleh, lama-lama ibu menyusui boleh, lama-lama ibu hamil boleh. Karena yang nggak boleh itu karena belum ada penelitiannya. Dulu usianya 18 tahun belum boleh, baru yang 50 tahun ke atas, sekarang 18 tahun boleh. Sekarang anak-anak 12 tahun ke atas sudah mulai boleh. Itu karena kita masih baru, masih dalam proses begitu ya. Penelitiannya masih dilakukan sehingga setelah penelitian itu ada, sudah ada evidence based medicine-nya. Jadi sudah bisa ditetapkan kalau yang anak-anak 12 tahun ke atas sudah mulai bisa. Jadi seperti itu. Jadi rentannya sih semua orang rentan ya, baik yang sudah divaksin maupun belum. Jadi vaksin itu ada yang dia mencegah agar kalau kena itu tidak bergejala berat gitu ya. Jadi vaksin-vaksin orang-orang di luar negeri yang tadi saya bilang teman saya di Netherlands itu dia kasusnya menjadi 10.000 per hari lagi, itu mungkin vaksinnya lebih bagus. Jadi yang di sana itu yang 10.000 per hari itu gejalanya ringan-ringan, nggak kayak kita sekarang, nggak kayak di India gitu ya. Itu gejalanya banyak yang berat juga gitu sekarang. Begitu, saya kembalikan kepada siapa tadi Pak Yogan Ya, apa Bu Putri nih? Ini ada satu lagi yang belum dijawab, sepertinya Oh dari iya, saya Ririn, belum lihat chat ya. yang kontak erat antigen pertama negatif, kemudian isoman, kemudian antigen lagi. Oke, baik ini
kontak erat negatif, isoman 5 hari, antigen lagi yang kedua. Andai belum 5 hari sudah menggenapkan antigen, hasilnya akurat tidak. Kenapa 5 hari? 5 hari itu kalau kita lihat kurva yang tadi, mungkin saya share screen lagi yang gambar yang tadi ya. Sebenarnya ada gambar yang lebih jelas sih. Saya carikan dulu. Antigen itu ada masanya, dia itu di hari pertama sampai ke-7 sebenarnya. Jadi kalau hari ke-4 tes lagi ya boleh-boleh aja gitu ya. Boleh-boleh aja. Saya sebenarnya ada sebuah gambar, ini malah lupa belum saya masukkan PPT ya, tentang yang ada arsirannya gitu. Jadi kalau PCR itu lebih lama kedeteksinya, kalau antigen itu hanya terbatas hari pertama sampai ke-7 dengan puncak pada hari ke-5. Puncaknya pada hari ke-5 dia mudah terdeteksi gitu. Jadi kalau antigen pertama negatif, tadi sesuai gambar ini aja ya, sesuai gambar yang tadi yang apa namanya, yang di kriteria tadi pelacakan tadi loh, yang kalau antigen negatif, ada error anunya ya. Saya itu mau share screen yang tadi, cuma kok ini di mana ya? Bisa aku pelajaran. Gambar yang tadi. Nah, ini di halaman awal tadi sudah ada yang ini kan. Tabel. Nah, ini dari gambar yang ini, saya kecilin sedikit ya, biar bisa lihat. Nah, nanti panduannya ini. Nih, kalau hari pertama itu negatif, kemudian diulang lagi di hari kedua, hari kelima. Kalau hari keempat ya sudah, enggak apa kalau udah terlanjur hari keempat negatif. Kalau mau selesai karantina, ya hati-hati dulu lah. Digenapkan aja 10 hari gitu ya, kalau tanpa gejala, memang tanpa gejala. Negatif-negatif semua tetap karantina 10 hari, kalau tanpa gejala. Kalau bergejala kan tambah 3 hari ya. Tapi kalau gejalanya itu memang mirip banget ya, gejalanya itu kok sampai anosmia dan sebagainya, ya walaupun hasilnya negatif ya tidak kita abaikan. Kita tetap karantina sampai gejala itu hilang, bebas gejala 3 hari. Kalau memungkinkan ya di PCR ya. Jadi kalau misalnya negatif, ada yang kemudian langsung pantang kompas, dia nggak antigen ulang, tapi langsung PCR boleh, gitu ya. Jadi intinya kalau swab antigen positif itu sudah langsung bisa dianggap positif, gitu. Seperti itu. Pripon masih ada yang dibingungkan? Mungkin saya juga menjelaskannya agak loncat-loncat, mohon maaf. Saya kira ini sudah cukup bisa jadi panduan kita ya. Ini entry test dan exit test ini ya. Silakan Tapi di puskesmas saya bagaimana? Pak Zainul mungkin tadi ada yang mau tanya juga langsung. Ada yang mengacungkan jari juga ini, Bu siapa, Wahyu Astra. Oh iya, silakan monggo. Siapa duluan ini? Mau Pak Wahyu atau Pak Zainul? Ya, Pak Wahyu silakan. Saya mau tanya, Monggo. kalau yang diabetes itu, Gimana Pak? diabetes, saya kan saya itu kan tinggi juga, tapi saya belum pernah merasakan kayak yang dirasakan orang-orang diabetes itu loh. Gula darah itu 250 pernah, 200 pernah.
Nah itu kemungkinan yang terjadi kalau terkonfirmasi COVID-19 itu apa cara kita untuk yang khusus diabetes? Yeah. Itu Bu. Ya, kalau pada diabetes, jadi yang pernah ingin sampaikan diabetes itu juga bisa nggak ada gejalanya ya. Jadi intinya semua tidak hanya COVID yang bisa tanpa gejala. Misalnya hepatitis B, itu kan semua ibu hamil kalau mau melahirkan diperiksa HbSAg untuk mengetahui dia hepatitis B atau tidak. Itu bisa tanpa gejala. Jadi jangan salah, yang tanpa gejala itu tidak hanya COVID. Gitu ya, makanya penyakit kok nggak ada gejalanya ya banyak gitu ya. Jadi secara penampakan luar nggak ada apa-apa, tapi di dalam tubuh terjadi sesuatu. Itu. Kemudian yang kedua, kalau orang diabetes terkena, itu gejalanya sebenarnya ya sama saja dengan gejala COVID yang lain gitu ya. Sama, bisa demam, flu, kehilangan nggak bisa membau, nggak bisa merasa, bisa sama seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah kalau orang diabetes itu kan di dalam infeksi COVID itu kan dia ada peradangannya. Jadi sel-sel COVID-nya itu mengganggu, membuat radang di dalam tubuh kita. Nah, kalau orang diabetes itu memang nanti pulihnya peradangan itu sedikit lebih berbeda dengan yang tanpa diabetes ya. Terus kemudian obat-obat peradangan itu sendiri untuk orang-orang COVID itu akan mempengaruhi kadar gula. Jadi memang kalau orang yang diabetes, kalau misalnya terkena, akan lebih baik kalau bukan dipantau di rumah, tapi dipantau petugas kesehatan gitu ya. Karena dia harus lebih waspada begitu, harus lebih waspada di gejalanya itu apa, kira-kira dia gulanya itu juga sebenarnya harus dipantau gitu ya dengan obat-obatan tersebut. Diabetesnya sendiri juga harus dievaluasi lagi, dia ada pengaruh ke organ mana saja gitu. Jadi memang harus pemantauannya petugas kesehatan langsung kalau yang diabetes terkena ya. Ya semoga tidak gitu ya. Kalau tanpa gejala boleh ini teman-teman memantau gitu ya. Tapi kalau sudah ada gejala itu memang terutama yang diabetes juga sebaiknya oleh petugas kesehatan. Jadi kalau memang ada diabetes waspada, jangan sampai kena gitu ya. Titik-titik lengahnya itu diperhatikan gitu ya. Kesehatan mentalnya juga diperhatikan ya, semua itu kita harus menjaga imun itu kan dari kesehatan mental spiritual juga gitu kan. Tidak hanya kan ada ya komentar Ustadz yang mendewakan prokes gitu ya. Ya enggak, kita tuh harus secara utuh melihat gitu. Oh, kalau pikirannya was-was dan sebagainya itu memang menurunkan imun gitu. Jadi kita juga harus tenang, tapi kita harus tahu yang dilakukan gitu. Begitu yang diabetes sudah cukup menggambarkan. Ampun nggih? Nggih. Oke, matur nuwun Bu. Kayaknya sudah ya. Sama satu lagi ini yang di chat ini sepertinya Pak Seno. Memang kalau taunya itu nutrisi apa saja yang dibutuhkan ini ya, J? Di chat ya, nutrisi apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh agar kuat menghadapi virus. Ya, nutrisi yang direkomendasikan ya sebenarnya bagus dari makanan-makanan alami. Jadi kalau sekarang kita tahu kalau orang isolasi butuh vitamin C, vitamin D, sama zinc ya. Kita sudah pernah mendengar vitamin yang mengandung vitamin C, D, dan zinc itu memang bagus karena untuk menambal sel-sel tubuh yang rusak ya akibat virus. Tetapi sebenarnya vitamin itu tetap bagaimanapun dia suplemen, jadi yang lebih bagus adalah vitamin dari asupan alami. Buah sayur dengan berbagai variasinya, protein dan karbohidrat ya dengan porsi gizi yang seimbang. Ada yang bilang ya agak berpuasa gitu ya, tapi itu tetap hati-hati juga berstatement seperti itu ya ketika si virus itu suka kalau makanan yang gula-gula.
Oke, tapi kita juga butuh tinggi kalori, tinggi protein sebenarnya ya ketika daya tahan tubuh kita turun ya. Intinya tetap gizi seimbang ya. Kita lihat, kita bisa googling porsi menu gizi seimbang atau isi piringku itu ya. Itu tetap itu ya dibutuhkan karena tidak semua makanan itu mengandung vitamin dengan lengkap, tetapi memang harus bervariasi itu tadi. Kalau mau suplemen ya itu tadi vitamin yang mengandung itu atau mau empon-empon boleh, itu juga banyak juga yang sudah diteliti ya. Ada yang meneliti juga sambiloto gitu ya. Atau jinten hitam itu ya, batu sauda dan sebagainya. Madu bagus ya, madu. Tetapi dengan tidak meninggalkan yang lain itu tadi, kalau kita vitamin bagus, yang mahal mungkin ya, tetapi meninggalkan yang lain seperti kita tetap was-was terus, pikirannya nggak tenang gitu ya, atau prokes kita nggak tertib, banyak titik-titik lengah gitu. Itu juga intinya untuk meningkatkan imunitas itu berbagai faktor begitu. Itu nggih, kalau jahe-jahenan ya bagus juga gitu ya, menanam sendiri. Ada yang memformulasikan resep menu suplemen COVID ya, monggo gitu ya, asal tidak. Sebenarnya kalau herbal itu kelemahannya cuma dia belum ada uji klinis sehingga dosis tepatnya itu yang mungkin tidak ya. Herbal itu banyak yang masuk medis kok sebenarnya. Jadi jangan salah, ada cuma dia uji klinisnya aja belum kayak obat gitu. Jadi tapi juga banyak herbal yang sudah masuk sampai ke uji klinis itu juga ada gitu. Walaupun sebagian besar masih fitofarmaka, di atasnya jamu. Jadi ada jamu, lambangnya daun-daun itu yang jamu, terus ada fitofarmaka yang kayak imbus atau stimuno itu kalau anak-anak itu fitofarmaka, dia penelitiannya udah lebih tinggi daripada jamu. Kemudian obat itu sendiri yang sudah melalui uji klinis. Jadi nutrisi dari buah sayur, makanan alami ya, sesuai dengan kondisi masing-masing karena tidak bisa disamakan. Orang yang diabetes tidak bisa disamakan dengan orang yang bukan diabetes, seperti itu. Itu untuk nutrisi ya. Jangan lupa berjemur, itu meningkatkan agar bisa mengaktifkan vitamin D ya. Misalnya kita minum vitamin D tapi kita kurang berjemur ya. Masalahnya kadang kita kalau berjemur tuh nggak ada tempat ya. Berjemur yang benar itu kan sinar matahari kena kulit langsung ya. Kita kan bisanya kadang tempatnya kendala, apalagi mungkin yang pakai jilbab kayak saya tuh nggak berjemur di dalam rumah yang terbuka, di luar kan nggak mungkin gitu ya. Ya seperti itu. Ada lagi? Mungkin satu lagi ya. Udah jam 9 ya. Yang jelas. Bapak Ibu yang ingin bertanya sudah jam 9, tapi mungkin ada yang masih mau diklarifikasi. Silahkan. Jadi tadi itu ya Bu ya, tracing dan testingnya itu diperkuat bahkan dari keluarga ya, berarti untuk kontak erat dan lain sebagainya ya. Sebagai tindakan preventif. Baik, jika tidak ada Bapak Ibu, mungkin silakan Pak Wahyu, mungkin ada yang mau di follow up lagi dengan pertanyaannya. Ya, mau tanya untuk masalah yang kita panasan di matahari, cari sinar matahari. Gimana Pak? Itu kan kalau untuk masalah kita yang kena COVID terus ke DD panasan, cari matahari. Itu jika rumah kita kan ada yang hadap selatan, ada yang hadap utara, kita kan cari mataharinya agak sulit kalau di depan rumah. Dulu kita kemarin ada warga yang ngusul, oh kita ke lapangan, nah itu caranya gimana? Prosedurnya yang kalau yang kena COVID gitu. Ya, padahal yang kena COVID ya. Monggo Bu. Iya. Secara teknis.
secara teknis agak sulit ya. Ya sudah, nggak harus DD gitu ya. Itu kan salah satu saja ya. Artinya tadi dari nutrisi saja yang kita perkuat begitu ya. Yang kita perkuat dari nutrisi. Ya atau mau dijadwal ya secara teknis dijadwal yang isolasi. Isolasi ini yang lainnya pada di dalam rumah diumumkan yang ini isolasi. Itu kan mungkin nggak nyaman juga secara ini ya. Kecuali kalau memang di perumahan itu memang sudah benar-benar disepakati, oh yang isoman mau DD jam sekian Pak ini gitu. Ya kalau secara teknis memungkinkan monggo, tapi kalau apa yang saya sampaikan tadi tergantung kondisi masing-masing begitu. Artinya kita juga jangan saklek ya, harus mempertimbangkan berbagai aspek begitu. Oh gitu ya. Ya, Karena kalau ya. di depan rumah itu meningkatkan was-was tetangga sebelah ya. Oh gitu. Ya sudah kalau kiranya itu meningkatkan was-was ya enggak harus, yang penting ventilasi. Tadi jendela dibuka dan sebagainya. EDC tadi itu ya Bu ya. Ya, kalau Puskesmas sama Satgas Kelurahan itu kayaknya juga memfasilitasi disinfeksi ya. Atau bahkan ada itu teman saya itu yang positif itu menggunakan jasa disinfeksi pasca kena COVID. Ada juga itu. Sekarang kan ada yang terdampak, ya namanya orang mencari rezeki ya, dia usaha itu disinfeksi pasca ini ya. Ada itu yang seperti itu. Jadi dia sudah pakai. Udah aman di Jambitan ini ada satgasnya langsung di desinfektan, biasanya ozonisasi. Ya, walaupun perlu kita ingat juga teman-teman Satgas relawan ini kadang-kadang juga mereka karena bukan tenaga kesehatan, jadi kadang-kadang secara protokol itu kadang ada 1, 2 yang agak ini mesti kita maklumi bersama ya, untuk mungkin saling mengingatkan begitu. Kadang-kadang disinfeksinya cuma di luar rumah kayak gitu, itu kan mungkin perlu diberi masukan, dikomunikasikan dengan baik agar tidak menyinggung karena mereka tugasnya berat gitu. Karena mestinya kan kamar-kamar. Makanya tadi tips-tips membuat Wipol itu kan cukup keras ya isinya. Dicampur dalam 1 liter air, kemudian kita spray dan dilap permukaan gitu. Mungkin tips-tips yang Wipol gitu ya. bisa kita lakukan gitu ya di rumah gitu. Ya. Ya ada umurnya kan kalau virus COVID itu dilap gitu ya permukaannya. Ini ada yang buka mic ini, apa mau bertanya ini? Memang kalau pedoman itu teori ya, jadi kenyataan di lapangan agak sulit sekali. Saya nanya, boleh? Monggo. Ya, kalau tadi kan yang dicontohkan disinfektannya pakai yang cair ya, pakai Wipol, diencerkan. Nah, kalau menggunakan yang pakai generator ozon, itu apakah sama? Karena itu kan nggak pakai istilahnya bahan kimia, cuman pakai generator, nanti di timer, terus nanti si ozonnya nanti pakai kipas itu, terus nanti kan biar ozonisasi ya Mas Wildan ya. Apa itu bisa sama saja dengan disinfektan itu atau bagaimana? Mungkin ini tentang teknis sampai disinfektannya mungkin tidak dalam ranah pengetahuan saya. Ini harus saya sampaikan di ranahnya teman-teman di Kesling. Jadi ada atau sanitarian ya, istilah di Nakes itu ada rumpun profesi sanitarian atau kesehatan lingkungan, itu yang lebih paham tentang ini. Tetapi secara umum untuk disinfeksi itu jika memang ada beberapa kontroversi ya, misalnya dulu kalau mau masuk lingkungan kantor tertentu atau kampung tertentu disemprot dan sebagainya. Ya, kontroversinya itu atau ininya itu lebih ke ini dia, bagaimana dia tidak secara utuh menerapkan protokol, yang penting harus didisinfeksi tapi protokol nggak jalan, misalnya kayak gitu. Nah, kalau untuk bahan disinfeksinya tadi yang ozon dan sebagainya, yang sewu mungkin saya bisa tanyakan ke yang lebih ahli gitu ya. Tapi yang jelas
kembali ke teori penularan tadi, memang virus itu bisa bertahan di udara selama beberapa jam dan bisa bertahan di permukaan benda-benda tertentu. Kayu, logam itu beda lagi, kain itu beda-beda. Nanti kita bisa cari, ada itu kalau misalnya kita pakai kata kunci, berapa lama virus COVID menempel di permukaan, itu nanti terus search gambar, itu muncul yang hasil penelitian yang di logam di kaca berapa hari itu. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa harus ada disinfeksi. Seperti itu. Tapi kalau bahannya nyuwun sewu memang bukan dalam ranah pengetahuan kami begitu. Mungkin kalau misalnya itu digunakan oleh teman-teman Satgas ya, mestinya mereka sudah ada yang mengarahkan bahwa itu bisa. Begitu nggih, nyuwun sewu. Kalau belum mengena jawabannya. Ya, semoga ini bisa memberikan wawasan buat kita. Memang ozonisasi dan lain sebagainya itu hal yang baru juga ya. Begitu ya Mas Wildan ya. Oke, leres. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ngasih. Saya boleh bertanya? Monggo Pak Zainul. Nah ini tadi ya. Silakan. Jadi gini, saya mungkin ini sudah dibahas tadi, tapi mungkin saya nggak dengar soalnya jaringannya agak naik turun kalau di sini. Cuma saya pengen informasi yang jelas dari tenaga kesehatan atau dari dokternya sendiri. Saya pernah punya teman yang sudah terpapar, itu kemudian ketika dia sembuh, itu dari bulan Desember sampai bulan April dia tes PCR terakhir itu masih dalam status positif. Nah, itu kalau dari keterangan rumah sakitnya itu tidak apa-apa dan tidak menulari. Itu gimana, Bu? Mungkin saya bisa jawaban yang langsung dari dokternya. Iya, baik. Seperti yang pernah saya sebutkan tadi di depan bahwa hasil PCR itu ketika sampai berapa waktu lama masih positif terus, itu kemungkinan fragmen-fragmen atau potongan-potongan virus yang sudah mati yang masih terlihat dengan metode PCR. Jadi metode PCR itu kan kepanjangannya dari polymerase chain reaction. Jadi ada sampel, kemudian dilihat materi genetiknya, dipetakan, lalu diperbanyak. Diperbanyak itu dalam konteks laboratorium yaitu diperbanyak sehingga bisa dilihat dengan mikroskop gitu ya. Nah, karena ini hanya melihat virus itu ada atau tidak, maka bisa saja terjadi false positif maupun false negatif. False positif itu adalah positif tapi dia sebenarnya tidak sakit. Kalau false negatif dia negatif tapi dia sakit gitu ya. Nah, yang terjadi pada temannya Bapak Zainul tadi itu adalah bisa jadi itu bukan false positif juga, tetapi adalah karena sudah beberapa waktu, maka itu sisa-sisa tubuhnya si virus tadi, fragmen-fragmen atau potongan-potongan tubuh virus yang masih tertangkap dalam pemeriksaan PCR. Makanya pemeriksaan PCR walaupun itu menjadi standar emas, baku emas ya, dari WHO yang disepakati di seluruh dunia, tetapi juga masih memiliki kelemahan. Yang lebih bagus lagi sebenarnya adalah kultur virus. Kultur virus itu adalah melihat virus yang hidup di dalam darah. Tetapi itu lebih sulit dilakukan sehingga yang disepakati yang memungkinkan di seluruh dunia adalah PCR. Antigen juga dia tidak bisa PCR digantikan antigen, swab antigen, karena dia melihat antigen itu kan respon imun tubuh terhadap virus ya, seperti halnya antibodi, rapid antibody yang diambil darah itu dulu. Jadi semuanya itu tidak bisa saling menggantikan, tapi yang paling valid sementara ini yang dijadikan diagnosis baku adalah PCR. Walaupun masih ada yang lebih tinggi lagi. Jadi ya nggak apa-apa, dia positif, dia nggak ada gejala, sudah sembuh tapi masih positif terus, nggak apa-apa, biarin aja. Kita tidak mengobati angka-angka city value dalam PCR itu, tetapi yang diobati adalah orangnya. Begitu nggih? Gitu ya, Pak. Maaf, Ya, jelas ya. Berarti dalam kondisi yang seperti itu, berarti
dia sudah tidak menulari ya Bu ya. Berarti tidak perlu lagi dia mengurung diri atau untuk bertemu dengan yang lain. Iya. Dia ya seperti orang yang lainnya saja, dia tetap protokol ya, pakai masker, bukan mengurung diri ya, tapi protokol saja gitu, memakai masker dan sebagainya, mencuci tangan, menjaga dari kerumunan dan sebagainya. Intinya seperti itu. Pasti Oke, dokter siap. itu Sudah mengeluarkan cukup. iya. Iya, betul. Di pedoman Kemenkes terakhir juga sepertinya PCR follow up itu atau PCR setelah isolasi mandiri sudah tidak disiapkan lagi. Tapi memang ada beberapa perusahaan, terutama yang menyiapkan PCR buat apakah masuk ke kantor maupun bepergian ke luar kota. Jadi ya orang-orang yang dengan kondisi seperti ini mungkin terkendala untuk beraktivitas seperti itu ya, Bu Dokter ya. Tapi di pedoman sudah tidak disyaratkan lagi memang di pedomannya Kemenkes revisi kelima, Kemenkes 314 kalau nggak salah. Iya, hanya yang di rumah sakit yang dievaluasi ulang. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah jam 21.21 ini kalau di komputer saya. Saya boleh bertanya buat ini Pak? Boleh, ini mungkin yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Pak Lukas, monggo silakan. J. Sugeng dalu Bu Dokter. Saya ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama itu hubungannya dengan vaksin dan COVID kan begitu. Kalau seseorang sudah ke vaksin lengkap, sementara ini kan baru 2 ya. Tadi disampaikan di depan tuh kemungkinan bisa sampai 3 kali vaksin itu untuk hidup normal kembali. Tapi dari WHO sendiri tadi disampaikan sama Bu Dokter untuk kembali ke kehidupan normal kayaknya susah kan begitu kalau saya tangkap tadi kan begitu. Yang saya tanyakan yang pertama ini, kalau seseorang itu sudah ke vaksin 2 kali untuk nantinya terpapar COVID itu memungkinkan seperti apa? Jadi maksud saya berapa persentase yang misalkan bisa dipersentasi itu berapa persentase akan terpapar COVID? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau seseorang sudah terpapar COVID itu dari literatur yang kita baca itu kalau 3 hari ataupun sampai 5 hari itu kan virus masih di belakang sinus kan begitu. Kemudian setelah hari keberapa begitu kan sudah nanti turun masuk ke paru-paru kan gitu. Yang saya tanyakan, seberapa kelemahan paru-paru seseorang yang sudah terjangkit virus itu dibandingkan dengan orang yang masih normal. Nah, itu pertanyaan yang kedua saya, Dokter. Terima kasih. Ya, saya jawab yang pertama tadi berapa persen peluang ini ya terkena lagi setelah vaksin begitu ya. Ya, sebenarnya kalau untuk vaksinasi sendiri itu sekali lagi tujuannya dia juga bukan terus tidak bisa sama sekali terkena, tetapi jika terkena itu tidak bergejala berat. Karena kan yang dikhawatirkan dari COVID ini kan sebenarnya yang bergejala berat sampai ke kematian dan juga mudah menularnya itu tadi kan 2 hal itu. Ya kalau gejala ringan kan yang nggak apa-apa kita kena gitu ya, gejala ringan. Nanti kalau orang yang sudah pernah kena itu sendiri kan dia punya kekebalan alami yang kalau diperiksa dengan pemeriksaan namanya antibodi kualitatif untuk mengetahui titer daya tahan tubuh kita atau pasukan kita untuk melawan si virus itu, orang yang pernah kena langsung itu titernya lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya dengan vaksin gitu. Jadi ya ada hikmahnya juga kalau sudah pernah kena itu sel-selnya sudah lebih kenal gitu ya, sudah lebih tinggi daya tahannya. Kalau yang kena vaksin itu ya titernya lumayan tinggi tergantung jenis vaksinnya juga karena vaksin yang ada itu dari Sinovac,
AstraZeneca, Moderna, Pfizer gitu ya. Itu kan beda-beda dalam dia efektif menghadapi virus yang mana. Ada yang varian ini, dan sebagainya. Itu. Jadi kalau penelitian sampai berapa persen itu sepanjang yang saya tahu kok belum ada yang kemungkinan dia terkena atau tidak terkenanya setelah vaksin. Tetapi kembali lagi ke yang saya sampaikan di awal tadi bahwa segitiga inang atau manusianya, virusnya, dan lingkungan itu tadi yang kemudian menjadi pengungkit orang bisa beresiko meningkat resikonya terkena virus gitu. Jadi kalau dia sudah vaksin tapi tidak prokes gitu ya, atau virusnya memang bermutasi yang dia lebih menular lebih mudah lagi gitu. Nah, itu juga resikonya akan lebih meningkat. Jadi tidak hanya semata karena vaksinnya, itu yang menjadi penekanan. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang tentang paru-paru ya. Jadi paru-paru kita itu memang organ yang dia mendapatkan asupan dari udara luar ya. Yang saluran itu dari hidung, kemudian dia akan berpisah dari hidung dan rongga mulut bertemu, kemudian akan berpisah menjadi 2 saluran, yang satu ke lambung, satunya ke paru-paru. Nah, di situ itu sebenarnya ada mekanisme pertahanan alami ya, ada bulu-bulu getar, ada produksi-produksi dahak yang itu sebenarnya akan melawan ketika ada benda asing yang masuk gitu. Nah, ketika tadi yang dari literatur dibaca dia sudah sampai sinus, dia kemudian masuk ke saluran nafas. Nah, ya paru-paru kita itu nanti tergantung si virusnya itu, dia itu kalau memang dominan menyerang paru-paru, tadi kan virus itu sesuka hati ya, dia mau menyerang mana. Kalau dia dominan menyerang paru-paru ya, maka bisa saja paru-paru itu akan kalah gitu. Di sana virus akan berkembang banyak, kemudian memicu paru-paru dan salurannya untuk melawan, mau membungkus si virus itu dengan dahak-dahak itu dikeluarkan gitu. Terus kemudian misalnya ada virus yang mati juga di situ, menumpuk jadi menghambat atau namanya obstruksi ya, menutupi jalan-jalan yang harusnya untuk pertukaran udara, untuk lewat jalan udara sehingga orang menjadi sesak. Kalau orang udah sesak di paru-paru, udaranya sedikit, lalu kemudian oksigennya tambah sedikit, oksigen dalam darah berkurang, sesaknya itu mempengaruhi organ dalam seluruh tubuh gitu. Sampai terjadi namanya gagal nafas gitu, karena paru-parunya sudah kalah. Nah, orang yang bisa melewati itu semua, dan sembuh dari COVID, dia itu ya sisa-sisa peradangannya di paru itu akan ada namanya mengeras gitu ya, sel-selnya yang sudah luka-luka tadi, ibarat orang perang itu dia ada yang cacat, ada yang ini ya. Nah, itu di paru-paru itu bisa ada sindrom gejala modelnya. Jadi ada orang yang kemudian terus sok kambuh sesaknya atau dia mudah terinfeksi parunya seperti itu. Itu saja jawaban kami untuk 2 pertanyaan tadi. Oh, Bu Dok, tadi saya mau mengkonfirmasi tadi itu partikel virus yang 0,1 nanometer itu bisa ya ngumpet di hidung itu selama 3-5 hari sebelum masuk ke paru-paru gitu ya? Iya, jadi kenapa pemeriksaannya itu swab hidung dan tenggorok itu ya karena memang si virus itu ukurannya lebih kecil dari bakteri bahkan toh. Lebih kecil dari bakteri, dia itu bisa kemana-mana juga gitu ya. Ketika masuk itu kan dia kayak tadi ada kapsid atau kunci-kunci yang cocok dengan gen-gen dalam tubuh kita, sel-sel tubuh kita, kemudian dia bisa masuk ke dalam sel yang lain dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi nggak langsung ke paru-paru ya, tapi di hidung dulu gitu ya? Iya, dari hidung dan mulut. Mungkin ada yang dari mata juga, konjungtivitis atau belen. Belen, teman saya belen ada yang kasusnya bisa COVID. Waduh, saya lagi belen. Sedikit lagi Bu Dokter, maaf, tapi ini maaf ada sedikit kontak lagi. memang. Yeah. Sedikit lagi ya, bisa? Monggo, iya. Yeah.
Berarti kalau tadi disampaikan, kalau misalkan kita sudah sampai paru-paru terjadi endapan, misalkan itu bisa keluar dari COVID yang ada dan bisa istilah katakan melakukan aktivitas kembali karena gitu. Itu kan banyak penumpukan virus yang menyebabkan mungkin nanti berikutnya akan sering sesak napas dan sebagainya. Dan apabila itu seseorang itu perokok akan memperberat berarti ya dokter ya? Iya, betul sekali gitu ya. Jadi merokok sendiri kan ada sekitar 6.000 zat yang meracuni tubuh gitu ya. Jadi orang yang merokok memang lebih beresiko gitu ya karena dia sendiri sudah mengganggu tubuh sendiri gitu ya zat itu ya. Ya nyun sewu kalau kami di rumah sakit paru memang kampanyenya memang kampanye berhenti merokok gitu ya. Jadi kalau kita niat itu pasti bisa karena dia berisiko kena TBC, berisiko kena COVID dan sebagainya gitu ya. Begitu. Ya, terima kasih dokter penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lukas sudah bertanya. Jadi mungkin jelas sekali tadi ya. Bapak-bapak, ibunya yang masih punya suami yang merokok mungkin bisa bertobat sekarang ini ya. Gitu ya. Insaf lah. Wah, kasihan yang merokok. Wah, rokokku nggak laku nanti, Pak. Begini dodolan, Pak. Insaf lah wahai manusia begitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin sudah jam 21.30 lebih ini. Kita terima kasih dulu kepada Bu Dokter ini, Bu Dokter Ari Kurniawati dari Rumah Sakit Respira. Alhamdulillah sudah berkenan datang. Terima kasih ya Dok, sudah ke perumahan Geraha Banguntapan ini secara online. Semoga ilmu yang tadi disampaikan bermanfaat buat kita semua, menjadi ladang pahala buat dokter dan juga buat kita juga untuk menyebarkan ke Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum berkesempatan mengikuti sesi malam hari ini. Semoga yang sedang isolasi mandiri tidak bergejala dan segera sembuh. Nah, kita doakan bersama-sama. Monggo Pak Wildan dan Bu Putri mungkin ada penutup juga dari Satgas ini. Silakan. Halo, Pak Wildan dan Bu Putri, ini saya masih terkoneksi kan ya? Masih. Monggo Bu Putri. Pertama, matur nuwun sangat Bu Dr. Ari sudah berperawuh di sini. Kemudian yang kedua juga terima kasih pada Bapak Ibu semua, luar biasa antusiasmenya di malam hari ini. Tadi yang penting celah-celah ya. Memperkecil celah-celah untuk penularan terhadap virus COVID ini. Jadi ini adalah kerja bersama, bareng-bareng dari semua pihak, dari semua orang di lingkungan kita di Perum Geraha Banguntapan untuk sama-sama saling menjaga, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Jadi mari kita sama-sama, tadi ya intinya saling jaga, saling menguatkan satu sama lain. Ya mungkin itu aja Pak Yoga, matur nuwun juga sama Pak Yoga yang jadi moderator hari ini. Ini kita nggak ada sesi foto bersama kan ya? Boleh ada sesi foto Pak Wildan? Kalau ada yang mau membuka kameranya, silakan dibuka kameranya, lumayan buat dokumentasi ini pertemuan pertama online Perum Geraha Banguntapan. Mungkin bisa kita hitungkan berapa detik ini Pak Wildan ini. Bisa di screen capture ya? Monggo Bapak Ibu yang mau membuka kameranya dipersilakan. Kalau enggak ya nanti kelihatan ininya namanya di sini. Ya, sudah saya capture. Pak Wildan kok nggak dihitungin sih, jadi nggak tahu loh. Dihitung apa? Masih Saya ke-mute. Oke, hitung ya.
1, 2, yes. Pak Wildal topengnya dicopot sih. Oh iya. Apik ya. Nah, Nah, Mungkin kita Pak. oke. Hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke. oke. Satu lagi. Ini ada yang belum ke. Aku harus topeng ganti ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ampun, matur nuwun. Matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu. Derek sugeng istirahat, Bu Dokter Ari. Sami-sami. Maaf kalau ada khilafnya. Silakan boleh live. Sambung lagi lain waktu. Salam buat Bu Mulia kalau